Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al Banjari Education. In this academic writing series, we are going to talk about good references in writing. Mencari sumber bacaan yang baik sama sulitnya seperti mencari jodoh yang baik. Apa yang kalian baca menentukan kualitas dari tulisan kalian. Jadi, dalam video ini kami akan menguraikan jenis-jenis bahan bacaan apa saja yang bagus agar kelak kalian tidak tersesat dalam menentukan referensi. Sumber pertama dan yang paling utama adalah jurnal artikel, apalagi jurnal artikel yang berkualitas. Jurnal artikel merupakan sebuah tulisan berisi uraian teori maupun hasil penelitian dalam bentuk artikel sekitar 5.000 kata. Jurnal artikel yang baik harusnya melalui proses seleksi editor yang memang ahli di bidangnya dan tahap editing beberapa kali hingga hasil final yang berkualitas, sehingga bahkan jurnal artikel lebih dapat diandalkan daripada buku. Jurnal artikel yang bagus bisa dicek di skimagojr.com. Di sana akan diuraikan klasifikasi jurnal per jurnal, mulai jurnal Q4 sampai Q1. Untuk di Indonesia sendiri, Riset Dikti pun menyediakan wadah untuk mencari jurnal yang berkualitas. Kategori yang digunakan adalah Sinta 5 hingga Sinta 1. Jadi, jika jurnal yang kalian baca mendapat skala indeks Q1 atau Sinta 1, bisa dikatakan jurnal itu bagus dan berkualitas. Jadi, untuk mengetahui kualitas suatu jurnal, kita harus memeriksa indeksnya. Jangan sampai asal ketemu jurnal artikel, ternyata yang kalian temukan itu termasuk jurnal abal-abal. Bila ketahuan terdapat jurnal abal-abal dalam tulisan kalian, maka kualitas tulisan kalian pun berkurang. Baik, selanjutnya sumber bahan bacaan yang terbaik kedua adalah dari disertasi atau tesis. Disertasi atau tesis dibuat oleh mahasiswa pasca sarjana yang biasanya sudah melalui proses penulisan yang lebih baik daripada skripsi mahasiswa tingkat sarjana. Kontribusi dan isi pun pastinya lebih berbobot, sehingga disertasi maupun tesis bisa menjadikan rujukan yang bagus untuk sebuah penelitian. Namun, tetap setiap tesis maupun disertasi ada kelemahan. Oleh karena itu, lebih baik untuk menyaring informasi dengan bijak. Gunakan critical thinking agar bisa mengolah informasi yang ada dalam disertasi maupun tesis dengan baik. Dan jangan lupa untuk mencarinya dengan prosedur yang juga tepat. Jangan sampai kalian mendownload tesis atau disertasi dari kampus yang entah dari mana kampusnya. Baik, jadi selanjutnya sumber bahan bacaan yang bagus adalah buku. Namun buku bukan sembarang buku. Buku di sini bukan buku novel seperti Laskar Pelangi dan kawan-kawan. Buku yang dapat menjadi rujukan dalam hal ilmu pengetahuan atau penulisan akademik adalah buku karangan penulis yang memang ahli di bidangnya. Misal buku karangan Creswell terkait riset metodologi, atau juga kumpulan buku yang dikarang oleh sekumpulan penulis handal yang memiliki editor yang bagus, misalnya buku dari Chelsea Murcia terkait teaching and learning method. Atau yang paling dekat dengan kita adalah buku mengajar di era COVID-19 yang diantara penulisnya ada dosen-dosen hebat seperti Miss Daya atau Mr. Yansa dari UIN Antasari Banjarmasin. Jika yang mengarang buku itu seseorang yang tanpa diketahui jejak edukasinya di Google Scholar atau tidak ada penjelasan siapa yang menulis, maka buku tersebut pun tidak bisa dijadikan rujukan dan malah bisa menyebabkan kalian tersesat dalam penulisan. Nah, perlu kalian ketahui di zaman sekarang buku itu begitu mudah untuk diterbitkan. Bahkan anak kecil pun bisa menerbitkan buku dengan bermodalkan Microsoft Office
dan printer. Nah, tapi sebenarnya tidak apa-apa membaca buku apapun sebagai sumber pengetahuan, tetapi tetap hanya buku tertentu yang bisa dijadikan rujukan untuk tulisan ilmiah. Sumber bahan bacaan selanjutnya adalah skripsi. Skripsi memang berbeda dari jurnal, buku, tesis, maupun disertasi. Skripsi merupakan hasil penelitian mahasiswa S1. Hasil skripsi mahasiswa S1 bagus untuk dijadikan rujukan. Namun, karena tingkat kontribusi yang masih lemah, karena biasanya di tingkat S1 mahasiswa hanya ditekankan untuk belajar menulis, belum diajarkan betul-betul untuk melakukan penelitian yang berkontribusi banyak terhadap ilmu pengetahuan seperti saat di S2 maupun S3. Tulisan mahasiswa S1 pun masih perlu dikritik dan harus hati-hati. Apabila kalian membaca skripsi, perhatikan dari kampus mana skripsi itu. Terkadang ada beberapa kampus yang masih belum menerapkan prinsip anti-plagiarisme. Tentunya bila kalian merujuk kepada tulisan yang ternyata hasil plagiasi, hal ini akan membuat tulisan kalian berkurang kualitasnya dan kalian pun dianggap sebagai orang yang tidak kompeten dalam memilih bahan bacaan. Jadi, bila ingin mencari skripsi yang bagus, perhatikan kampusnya juga ya. Ketika membaca, jangan lupa pakai otak kritis kalian. Baik, selanjutnya sumber bacaan lainnya adalah undang-undang atau kitab peraturan. Tentunya undang-undang diperlukan sebagai rujukan untuk memperkuat opini dalam penelitian. Misalnya kalian ingin mengembangkan kemampuan literasi dalam bahasa Inggris untuk siswa. Tentunya hal ini sesuai dengan peraturan atau agenda Kemendikbud untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa juga. Nah, dalam bab 1 di bagian latar belakang perlu kalian letakkan undang-undang atau peraturan pemerintah atau pernyataan dari Bapak Menteri terkait support mereka terhadap masalah yang kalian mau bahas di tulisan kalian. Di sini juga dimaksud dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran pun juga bisa dicantumkan sebagai rujukan di dalam tulisan kita. Khususnya untuk kampus UIN, di bab 1 minimal ada 1 ayat yang mendukung penelitian kita. Misalnya penelitian tentang reading atau bagaimana meningkatkan kemampuan reading suatu siswa. Maka kita bisa dukung pendapat kita tentang reading dengan mengutip ayat Al-Alaq ayat 1 yakni Iqra. Nah, bacalah. Dengan begitu, maka tulisan kita pun menjadi lebih berbobot. Selanjutnya adalah website official. Sebuah situs yang resmi bisa menjadi sumber rujukan berikutnya, misalnya oxford.com atau cambridge.com bla bla bla. Kalian bisa ke sana karena situs itu memiliki reputasi dan penanggung jawab untuk setiap kontennya. Berbeda halnya jika kalian ke situs blog dengan tambahan blogspot.com atau wordpress.com, karena sifat blog yang bebas siapa saja bisa menulis di sana. Terlebih lagi Wikipedia. Sebagai mahasiswa, Wikipedia memang bagus jadi bahan bacaan awal ya, tetapi tidak bagus untuk dijadikan rujukan. Jangan sampai ada di daftar pustaka atau referensi kalian meletakkan Wikipedia. Itu otomatis editor atau pembaca akan menganggap tulisan kalian kurang kualitasnya. Ingat itu, camkan ya, jangan sampai di makalah, di skripsi, jangan ada dari Wikipedia. Boleh ke Wikipedia untuk baca-baca di awal. Kalian dapat idenya, cari sumber rujukan yang utama ya. Jangan sampai Wikipedia atau blogspot.com yang kalian jadikan sumber.
Cari sumber dari website yang betul-betul ada editornya atau website official yang resmi ya, yang betul-betul ada penanggung jawabnya. Baik, jadi yang terakhir ini ya, untuk sumber rujukan adalah koran digital atau cetak. Jadi koran sekarang ada bentuk digitalnya dan tentunya dari dulu ada bentuk cetaknya. Iya, surat kabar atau koran seperti Banjarmasin Post atau Kompas dan lain sebagainya, mereka bisa menjadi sumber rujukan berikutnya. Namun yang perlu diperhatikan, terkadang sebuah media cetak itu bisa dikendalikan oleh suatu pihak, atau mereka membuat beritanya yang wah agar pembaca tertarik untuk membeli atau mengklik berita yang mereka buat. Sehingga berita di media digital pun harus disaring, diklarifikasi dengan lebih teliti agar yang kalian kutip beritanya adalah berita yang valid. Oke. Jadi itu semua sumber-sumber rujukan yang bisa kalian gunakan sebagai tambahan dalam tulisan kalian. Semua rujukan itu untuk meningkatkan kualitas serta signifikansi tulisan kalian. Sekali lagi, proses mencari bahan bacaan adalah seperti mencari jodoh. Kalian tentu tidak mau dapat jodoh seperti membeli kucing dalam karung. Cari yang terbaik agar kalian mendapatkan jodoh yang terbaik juga. So, I'll see you in the next video for other tips about academic writing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.